Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Lisa Zera Agustina. Kali ini kita akan membahas tentang satu artikel, yaitu tentang analisis parameter fisika dan kimia air. Jadi kita itu berdasarkan sebuah artikel tentang analisis parameter fisika kimia sebagai salah satu penentu kualitas perairan, yaitu di Batang Palangki, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Mari kita bahas satu persatu. Kegiatan penelitian ini dimulai dari bulan April sampai dengan Agustus 2015. Lokasinya itu di penambangan dan pengolahan emas di perairan Batang, Palangki, Kecamatan Ampe Nagari, Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat. Jadi bisa dibilang ini penelitiannya dilaksanakan itu di lokasi penambangan ilegal, penambangan emas. Mari kita lanjut. Kehidupan organisme perairan sangat berhubungan dengan kualitas air baik secara fisik dan kimia maupun secara biologi. Parameter kualitas air dipengaruhi oleh tata guna lahan dan intensitas kegiatan manusia di sekitarnya. Jadi kualitas suatu lingkungan itu tergantung dengan apa yang dilakukan oleh manusia di sekitarnya. Kalau misalnya manusia di sekitar itu melakukan pencemaran, maka otomatis lingkungan di sekitarnya juga bakal tercemar. Lanjut, ini parameter lingkungan yang diteliti dan sumber pencemarannya. Parameter lingkungan yang diteliti di sini adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor fisika dan kimia di perairan Batang Palangki, Kabupaten Sijunjung. Sumber pencemarannya itu adalah usaha pertambangan di sekitar Batang Palangki, Kabupaten Sijunjung. Kemudian ini pertambangan ini tidak saja telah menimbulkan kerusakan lingkungan berupa perubahan bentuk lahan, bentang alam, kawasan konservasi dan cagar budaya saja, ini bahkan diduga berdampak pencemaran terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh tidak terkendalinya pembuangan limbah atau tailing dari sisa pengolahan bahan galian. Pengolahan bahan galian emas di wilayah pertambangan ini, di mana limbah atau tailing sisanya itu masuk ke perairan dan mempengaruhi kualitas perairan baik secara fisika maupun kimia. Kemudian ini dampak terhadap lingkungan dan kesehatan. Limbah tambang emas dari wilayah pertambangan di perairan Batang Palangki ini menimbulkan pencemaran di daerah-daerah aliran sungai yang dilewatinya, yaitu bagian pusat penambangan emas, di bagian muara dan bagian hilir sungai, dan juga nantinya bagian cabang-cabang sungai juga akan mengandung merkuri yang dapat mempengaruhi kualitas air dan makhluk hidup yang berada di dalamnya. Bayangkan aja, airnya udah terkontaminasi tapi tetap dikonsumsi, dan ikan-ikan di dalamnya juga bahkan mengandung merkuri juga di situ. Merkuri sendiri itu adalah salah satu jenis logam berat apabila terakumulasi di dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia ya, melalui rantai makanan dapat menyebabkan karsinogenik. Apa karsinogenik itu kita akan bahas juga di sini. Karsinogen itu sendiri adalah zat yang menyebabkan penyakit kanker. Kemudian ini zat. Kemudian karsinogenik itu sendiri yang tadi kita pertanyakan itu apa? Itu adalah sifat mengendap dan merusak terutama pada organ paru-paru. Di sini contohnya seperti zat-zat yang terdapat pada rokok. Itu kurang lebih ya, sehingga paru-paru menjadi berlubang dan menyebabkan kanker. Begitu juga merkuri jika terserap ke dalam tubuh. Kita lanjut lagi. Selanjutnya ini dialah metode pengumpulan datanya. Ini dibagi menjadi 3 tempat. Yang pertama itu stasiun 1, pusat penambangan, yaitu di Dusun Ipua. Kemudian stasiun 2 itu di bagian hilir di Muaro, dan stasiun 3 di bagian muara sungai, yaitu di Dusun Batu Gando. Kemudian ini alat yang digunakan untuk pengumpulan data. Yang pertama itu pengukuran parameter fisika, itu temperatur air diukur menggunakan termometer air, kemudian pH air dengan menggunakan pH meter, dan warna air ditentukan secara visual langsung diukur di lapangan. Jadi kalau warna air itu bisa kita lihat secara langsung keruh apa jernih dan airnya berwarna seperti apa. Itu pengukuran parameter fisika. Kemudian yang kedua itu pengukuran parameter kimianya.
dianalisis di laboratorium kimia yang meliputi kandungan oksigen terlarut, dan BOD diukur dengan deometer. Jadi BOD itu sendiri adalah jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan untuk menguraikan bahan organik di dalam air. Sedangkan kandungan CO2, karbon dioksida bebas, diukur dengan asidimetri. Kandungan merkuri diukur dengan menggunakan metode AAR. Ini hasil pengukuran fisiknya, seperti suhu air itu di yang pusat di stasiun 1, di pusat penambangan di Dusun Ipua itu suhu airnya 26 derajat, kemudian di bagian hilir di Muaro itu 26 derajat, jadi semuanya sama ya. Di stasiun 3 juga itu 26 derajat juga. Kemudian transparansinya itu di stasiun 1 dan stasiun 2 itu sama-sama 10 cm, di stasiun 3 itu 30 cm. Sedangkan kelembabannya itu di stasiun 1, stasiun 2, dan stasiun 3 itu semuanya sama, 60 gram per meter kubik. Kemudian warna airnya itu di yang pusat 1, di stasiun 1 itu yang paling keruh, dan di stasiun 3. Yang di stasiun 2 itu agak keruh, tidak sekeruh yang di stasiun 1 dan di stasiun 3. Kemudian kecepatan arusnya itu diukur dengan kecepatan meter per detik. Itu di stasiun 1 arusnya 12 meter per detik, kemudian di stasiun 2 8 meter per detik, dan di stasiun 3 itu 15 meter per detik. Jadi yang paling kuat arusnya itu di stasiun 3. Kemudian suhu udaranya itu semuanya sama, stasiun 1, stasiun 2, dan stasiun 3 itu 31 derajat Celcius. Kemudian ini hasil pengukuran kimianya yang telah dihasilkan dari uji lab. Ini untuk itu DO itu oksigen terlarut di stasiun 1 itu 5,41 mg per liter, kemudian di stasiun 2 5,25, di stasiun 3 5,96 mg per liter, jadi semuanya kurang lebih. Kemudian BOD-nya itu jumlah oksigen terlarut untuk menguraikan bahan organik di dalam air itu di stasiun 1 3,4, di stasiun 2 juga 3,49, di stasiun 3 itu 2,8. Untuk COD itu kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen untuk menguraikan bahan organik di stasiun 1 60,33, kemudian di stasiun 2 76,25 mg per liter, kemudian di stasiun 3 itu 47,05 miligram per liter. Jadi kalau misalnya untuk DO itu standar NAB-nya nilai ambang batasnya itu 0,5. Jadi semuanya di atas ambang ya, di atas nilai ambang batas. Kemudian BOD itu untuk nilai ambang batasnya 3. Jadi semua juga ini kecuali yang di stasiun 3 itu di bawah. Kemudian untuk COD itu 2 mg per liter. Jadi ini sangat tinggi sekali. Kemudian untuk TOM, itu kadar organik total, untuk baku mutunya itu 110. Jadi stasiun 1 itu ada 11,07, stasiun 2 12,10, kemudian stasiun 3 9,6. Kemudian untuk merkuri, di sini ada stasiun 1 0,174 mg per liter, stasiun 2 0,208 mg per liter, dan di Muara 3 itu stasiun 3 0,098 mg per liter. Dan untuk NAB-nya sendiri itu adalah 0,002. Jadi semuanya ini ada di atas nilai ambang batas. Jadi itu semua sudah tercemar. Lanjut, upaya yang bisa upaya untuk mengatasi pencemaran itu sendiri itu dapat disarankan perlu dilakukan peraturan khusus bagi kegiatan penambangan emas tanpa izin, mengingat tingginya kandungan logam merkuri yang sangat berbahaya dan beracun.
kemudian penyuluhan dampak sungai yang terindikasi kategori tercemar kepada masyarakat ya. Kemudian selain itu perlu dikembangkan analisis untuk menanggulangi limbah sehingga kadar perairan tersebut dapat pulih kepada kondisi semula, sehingga masyarakat sekitar juga dapat mengonsumsi air tersebut, dan ikan-ikan yang di dalamnya juga bisa dikonsumsi sama masyarakat sehingga tidak berbahaya bagi kesehatan. Sekian penjelasan dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.